sehingga tidak mungkin pemerintah itu diam-diam dan melakukannya di ruang. Ini kita tidak mungkin melangkah sendirian. Kemdikbudristek, terutama di zaman Mas Menteri ini sebenarnya punya rekam jejak yang sangat jelas terkait dengan kesejahteraan guru. Adalah karena regulasi yang sekarang, Undang-Undang Guru dan Dosen, itu justru menghambat guru mendapatkan kesejahteraan secara cepat. Sama peningkatan kesejahteraannya dulu, baru kemudian kita tingkatkan kompetensinya. Ya, baik Mas Nino, untuk pemirsa Cokro TV kita masih berbincang dengan Mas Nino, Kepala Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan di Kemendikbud. Dan tadi kita sudah banyak mendengarkan soal RUU Sisdiknas. Dan kalau kita membaca ini ya, background Mas Nino, memang orang ini tidak bisa lepas dari dunia pendidikan, seperti yang saya sebutkan tadi. Beliau itu S2, S3 di bidang pendidikan di University of Sydney di Australia. Kemudian juga beliau juga pernah menjadi dosen ya, atau masih di psikologi ya di Universitas Surabaya. Kemudian juga peneliti di Leibniz ya, Institute for Research and Information in Education di Frankfurt di Jerman. Kemudian juga peneliti di Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Jakarta. Jadi Mas Nino ini dari background memang sudah terkait dengan pendidikan dan seorang pendidik, seorang dosen. Nah ini terkait dari sejawat mungkin lah ya Mas ya, sebagai guru ataupun juga sebagai dosen, ada semacam suara-suara yang memberikan catatan terhadap RUU Sisdiknas ini Mas Nino. Ini ada beberapa isu yang kami rangkum dan kami minta Mas Nino untuk memberikan semacam jawaban atau klarifikasi atau tabayun lah ya Mas ya. Ada komentar seperti ini Mas Nino terkait RUU Sisdiknas ini itu tidak melibatkan publik katanya, atau dibahas di ruang menurut mereka di ruang yang sangat tertutup, tidak terbuka. Nah terus tiba-tiba diajukan ke badan legislasi di DPR. Nah bagaimana respon Mas Nino untuk katakanlah pihak yang memberikan pernyataan seperti itu? Silakan Mas. Ya, ini kami paham juga situasi kebatinannya lah, dari mana kekhawatiran itu dulu itu ya di masyarakat sekarang. Kami maklum, ini memang undang-undang yang akan berdampak sangat luas. Jadi kalau publik khawatir tentang dampak gugatannya itu sangat-sangat wajar. Nah, yang perlu saya tekankan, saya sampaikan adalah pertama jangan khawatir, prosesnya masih panjang. Sekarang ini pemerintah mengajukan draft usulan kepada DPR, itu bukan berarti prosesnya sudah berada di penghujung. Pengajuan draft oleh pemerintah itu artinya pemerintah sudah hampir selesai tahap pertama dari 5 tahap. Jadi pembentukan undang-undang itu ada 5 tahap. Tahap pertama adalah perencanaan. Ya, kemudian penyusunan dan pembahasan yang dilakukan bersama DPR. Nah, di tahap perencanaan ini, pihak pengusul, dalam hal ini pemerintah, itu mengusulkan sebuah draft kepada DPR untuk dibahas, disusun dan dibahas bersama-sama. Ya. Karena pihak pengusulnya adalah pemerintah, tentu yang menulis undang-undang ini, menulis draft awalnya adalah pemerintah. Artinya bukan Kemdikbud saja gitu ya. Ini adalah yang disepakati oleh semua kementerian dan lembaga pemerintah. Jadi ada proses panjang sekali, proses cukup panjang. Namanya panitia antar kementerian yang hampir secara sangat intensif lah selama hampir 1 tahun itu, beberapa 8 bulan mungkin ya, itu berdiskusi, bernegosiasi, berdebat untuk bisa menghasilkan draft rancangan undang-undang yang kita usulkan pada DPR. Nah, sejak awal pun, jadi pertama itu yang ingin saya tekankan, ini baru tahap awal. Akan ada tahap-tahap selanjutnya yang dikawal bersama-sama dengan DPR, sehingga tidak mungkin pemerintah itu
diam-diam dan melakukannya di ruang. Ini kita tidak mungkin melangkah sendirian. Pasti dilakukan oleh DPR dan akan ada mekanisme yang menjamin keterbukaan. Itu pertama. Tapi kemudian yang kedua, sejak tahap perencanaan pun itu di mana tahap itu merupakan tahap di mana pemerintah menyusun gitu ya. Kami sudah melibatkan publik. Jadi ini agak ironisnya begini Mas Guntur. Karena kami membuka draft-draft awal sejak awal gitu ya kepada banyak pihak, sekitar 90 lembaga, organisasi, pakar yang kami beri draft secara digital, kemudian baik RUU maupun naskah akademiknya. Kemudian kami minta masukan pada mereka, kami undang FGD untuk mendapatkan masukan. Nah, itu adalah bentuk keterbukaan gitu ya. Ini dalam menyusun usulan pemerintah, pemerintah sudah ingin mendengarkan banyak. Jadi tidak hanya kesepakatan antar kementerian saja, tapi kita sudah mempertimbangkan ada masukan aspirasi dari organisasi guru, dari organisasi masyarakat yang punya banyak satuan pendidikan, dari pakar pendidikan, pakar hukum, sekali yang sudah kita tampung masukannya. Tapi justru karena kita membuka itu kemudian jadi heboh gitu, dan dianggap ini prosesnya terburu-buru, tertutup. Nah, makanya yang ingin saya sampaikan, jangan khawatir, ini tidak terburu-buru, ini baru tahap pertama. Setelah usulan ini diterima oleh DPR, kalau diterima, nah ini bolanya ada di DPR sekarang ya, kalau diterima sebagai prioritas, maka kita akan membahas bersama dengan DPR, dan itu pasti prosesnya terbuka, dan draft ini masih bisa sangat-sangat mungkin untuk direvisi, diperbaiki lebih lanjut. Poin terakhir adalah saat ini pun kami sudah membuat website yang Mas Guntur terima kasih tadi disebutkan di awal. Jadi jika stakeholder pendidikan ini kan banyak sekali, tidak mungkin semuanya itu langsung dengan pemerintah gitu ya, atau dengan DPR. Makanya kami membuka kanal partisipasi publik yang lebih luas lagi melalui website ini. Jadi bayangkan, mungkin bandingkan dengan undang-undang lain lah. Mana ada undang-undang lain yang punya website sendiri dalam proses penyusunannya. Masyarakat bisa tahu versi terbarunya itu seperti apa, nah bentuknya seperti apa gitu ya. Dan ya ini menunjukkan kami betul-betul berkomitmen untuk transparansi dan partisipasi publiknya. Iya, memang agak mengherankan juga Mas, bahwa dikatakan RUU ini katanya diputuskan terburu-buru kemudian secara tertutup, tapi pada argumentasi yang lain mereka merujuk kepada yang disebut dengan versi April 2022. Saya bilang, loh, kalau ada versi 2022 dan mereka membaca, berarti kan sudah lama undang-undang RUU ini dibuka gitu sebenarnya. Iya, kami mengirim versi Januari juga, jadi publik itu sebagai yang sebagai narasumber itu punya versi Januari, punya versi April, dan sekarang versi Agustus. Ya. Ya ini sambil saya juga buka ini Mas, website sisdiknas.kemendikbud.go.id, ini ada proses pembentukan yang tadi seperti disampaikan oleh Mas Nino, melibatkan ada pakar pendidikan, pakar hukum, dan juga 10 lembaga organisasi ya. Nah ini Mas, ini juga untuk dan juga di sini ada tanya jawab, terus ada masukan pertanyaan. Nah, untuk meyakinkan juga ke publik, Mas, misalnya saya memasukkan beberapa hal lah, masukan atau apalah ke dalam RUU ini, itu bisa dipastikan itu nggak hanya formalitas buka ruang publik, tapi juga benar-benar menjadi perhatian nggak itu Mas? Itulah pertanyaan. Yang kami ada, iya betul. Ini kami sisir masukan-masukannya. Sekarang ini sudah ada hampir 1.000 masukan. Jadi di bagian laman masukan itu kan publik bisa memberi masukan per bab dan per pasal gitu ya. Iya betul. Itu terangkum dalam sebuah sheet ya, dalam sebuah sheet yang itu kita bahas setiap secara berkala. Ya, ini ada tim Biro Hukum yang merangkumkan masukan-masukan itu.
dan kemudian rangkumannya itu dibahas dengan pimpinan Kemendikbudristek untuk kita pertimbangkan gitu ya. Tapi sekali lagi prosesnya ini kami masih menunggu. Jadi ketika ada lampu hijau dari DPR, nanti rangkuman dari website ini termasuk yang akan kita bawa ke pembahasan bersama dengan DPR. Jadi DIM biasanya itu kan, daftar inventarisir masalah itu ya. Ya, betul. Tapi intinya bahwa masukan dari publik melalui website ini benar-benar dibaca dan diperhatikan, dan dari Mas Nino tadi, sejak dibuka ke publik tanggal 24 Agustus sudah ada 1000-an Mas ya, masukan yang orang yang memberikan itu Mas ya, masukan ke RUU ini ya. Jadi ini menunjukkan bahwa bagaimana proses RUU ini secara transparan dan juga melibatkan publik ya dalam memberikan masukan-masukan. Nah, Mas, sorry Mas Guntur, ini satu lagi. Oh iya, silakan. Masukan publik itu kadang-kadang juga berupa pertanyaan. Jadi pertanyaan kenapa pasalnya seperti ini, gitu ya. Itu yang berupa pertanyaan dan berulang muncul pertanyaannya itu langsung kita jawab di halaman tanya jawab. Tanya jawab, iya benar-benar, iya ini nih. Dan ini ya terus berubah ya, update Mas ya, tanya jawabnya ya, tanya dan jawabannya. Ya. Betul, insya Allah nanti ada update lagi hari ini. Ini ada tim yang sedang mengerjakan beberapa pertanyaan itu ya. Ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa benar-benar RUU ini melibatkan pada publik ya terkait dengan masukan dan pertanyaan, kalau bisa dijawab langsung dijawab, dan itu dimuat di website Sisdiknas Kemendikbud ini Mas ya. Betul. Ya. Nah Mas, ini tema yang selanjutnya ini yang agak melibatkan emosi sebenarnya. Soal tadi Mas Dino sudah singgung soal kesejahteraan guru, dan ini juga menjadi fokus lah ya, penolakan beberapa ya organisasi yang atasnamakan guru, profesi guru, yang menggugat bahwa soal kesejahteraan guru itu ada di, menurut mereka, di tunjangan guru yang dihapus di RUU Sisdiknas ini. Nah, Mas Dino sendiri mau menjawab soal ini gimana, Mas? Soal kesejahteraan dan soal tunjangan guru ini. Silakan. Iya, betul, ini topik yang kami sadar ini ya emosional, karena soal kesejahteraan itu adalah sesuatu yang sangat mendasar. Kemdikbudristek terutama di zaman Mas Menteri ini sebenarnya punya rekam jejak yang sangat jelas terkait dengan kesejahteraan guru. Kita yang mungkin berupaya paling serius memecahkan masalah kesejahteraan guru honorer. Saat ini melalui berbagai upaya kita berusaha 1 juta mengangkat guru honorer menjadi ASN, baru berhasil 300.000. Tapi 300.000 ini kan sudah luar biasa, jauh lebih banyak daripada kombinasi 10 tahun terakhir, Mas Guntur. Dan insya Allah tahun ini kita tingkatkan, moga-moga tambah beberapa ratus ribu lagi yang guru honorer yang meningkat kesejahteraan. Jadi rekam jejak Kemdikbud sekarang insya Allah tidak sangat jelas kami ingin memperbaiki kesejahteraan guru. Salah satunya adalah melalui rancangan undang-undang Sisdiknas ini. Yang perlu dipahami adalah kenapa perlu diubah regulasinya. Jawabannya adalah karena regulasi yang sekarang, Undang-Undang Guru dan Dosen, itu justru menghambat guru mendapatkan kesejahteraan secara cepat. Karena Undang-Undang Guru dan Dosen itu mencampur adukkan problem kualitas dan problem kesejahteraan. Jadi supaya bisa sejahtera untuk dapat tunjangan profesi guru, menurut undang-undang yang sekarang, guru harus berkualitas dulu, dibuktikan dengan sertifikasi guru, PPG. Sertifikasi itu ya. Jadi ini ada 2 hal sebenarnya, sertifikasi untuk kualitas dan untuk kesejahteraan. Tapi dijadikan satu dan urutannya salah. Berkualitas dulu, baru sejahtera. Nah, ini agak susah kalau orang masih penghasilannya tidak layak, dia dipaksa untuk berkualitas. Ya, mestinya sejahtera dulu dipenuhi, baru kemudian peningkatan kualitas. Yang logis kan.
Jangan dibalik, Mas ya. Jangan dibalik gitu. Kalau orang lapar disuruh berkualitas kerjanya ya agak nggak masuk akal sebenarnya. Nah, ini yang perlu kita pisahkan. Kalau tidak dipisahkan, guru itu untuk bisa sejahtera, dia bisa nunggu 20 tahun. Karena antrian PPG untuk mendapat sertifikasi itu sangat-sangat panjang. Kita punya kapasitas PPG itu 70 ribuan setahun, sedangkan guru yang perlu disertifikasi sudah mengajar, belum mendapat tunjangan karena belum sertifikasi, itu 1,6 juta guru. 1,6 juta ya? 1,6 juta. Kalau dibagi 70 ribuan sekitar 10 tahun itu. Itu hanya statusnya guru saja, tapi tidak menerima tunjangan yang layak itu, Mas, gara-gara sertifikasi itu ya? Betul, betul. Ya, karena antrean panjang sekali. Kalau dengan pengaturan yang sekarang, ya kita memaksa guru untuk antri lama sekali, mungkin sebagian sudah akan pensiun, belum dapat tunjangan nanti mereka. Makanya kita perlu pendekatan baru. Kita memikirkan cara berbeda untuk memecahkan masalah kesejahteraan dulu, baru memecahkan masalah kualitas. Ini solusinya harus dipisah. Gitu. Solusi masalah kesejahteraan adalah pertama, guru-guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi itu kita lindungi melalui pasal peraturan transisi, ya, peraturan peralihan. Guru yang sudah mendapat tunjangan profesi sekarang akan mendapat tunjangan tersebut dengan skema yang sama sampai mereka pensiun. Jadi mereka nggak perlu khawatir. Perubahan undang-undang. Yang saya baca di pasal 145 di RUU Sisdiknas, Mas ya. Itu dilindungi melalui pasal transisi. Nah, bagaimana dengan guru yang sekarang antri PPG? Itu pertama-tama guru yang sudah mengajar ada dalam sistem itu diputihkan dari kewajiban PPG. Dengan RUU Sisdiknas ini ya, mereka diputihkan dari kewajiban sertifikasi yang sudah nunggu sampai bertahun-tahun tuh, Mas ya. Betul. Jadi dianggap sudah tersertifikasi. Ya, ini kita anggap itu, Mas, itu angka yang Mas sebut tadi yang 1,6 juta guru itu yang selama ini nunggu itu yang ada pemutihan itu. Iya, betul. Jadi 1,6 juta yang belum sertifikasi itu akan dianggap sudah sertifikasi. Sertifikasi guru itu ya. Ya, oke. Ya. Itu pasal 144 di RUU ini. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya kan, mereka diputihkan dari PPG sertifikasi, bagaimana dengan kesejahteraannya, tunjangannya? Nah, solusi yang kita ajukan adalah kalau ASN, maka mereka mengikuti undang-undang ASN. Nah, ini ada 300 ribuan guru ASN yang belum mendapat sertifikasi karena belum PPG dan belum sertifikasi. Yang baru diangkat zamannya Mas Menteri ya, 300 ribu itu ya? Itu belum menghitung yang baru. Jadi yang sudah yang ada baru dalam ya? sistem. Yang sudah ada dalam sistem. Nanti kalau yang sudah diangkat itu akan nambah lagi, jadi beberapa ratus ribu lagi. Nah, ini ratusan ribu guru ASN itu akan diputihkan dari kewajiban PPG dan bisa segera mendapatkan kenaikan tunjangan. Kita akan menaikkan yang namanya tunjangan yang diatur di Undang-Undang ASN. Jadi di sana ada seperti tunjangan fungsional, tunjangan yang pokoknya yang disebutkan di dalam Undang-Undang ASN itu. Sekarang ini mereka menerima tunjangan yang disebutkan di Undang-Undang ASN ya, tunjangan guru, PNS dan P3K. Tapi besarannya itu kecil sekali. Kenapa kok besarannya kecil? Itu diatur di Perpres 108/2007 tentang tunjangan pendidikan. Kenapa besarannya itu kecil sekali? Itu karena guru dianggap sudah mendapatkan kesejahteraan dari tunjangan profesi guru di Undang-Undang Guru dan Dosen. Jadi karena ada lex spesialis. Aturan umumnya itu tidak memberikan kesejahteraan. Nah, kita ingin menghilangkan lex spesialisnya dari Undang-Undang Guru Dosen supaya
Ya, guru ASN itu seperti ASN lainnya, tunjangan istilahnya tunjangan fungsional. Jadi tunjangan jabatan gurunya itu harus pesat. Seperti ASN lainnya nggak ada yang tunjangan fungsionalnya kecil seperti guru. Kalau sekarang tunjangan fungsional guru itu sekitar 300 ribuan lah, kecil sekali. Kenapa kecil? Sekali lagi itu karena guru dianggap sudah sejahtera dari tunjangan profesi guru di undang-undang guru yang lex spesialis itu. Undang-undang guru dan dosen, dan itu pun juga syaratnya sertifikasi itu tadi. Problemnya itu, ya dianggap sudah sejahtera, padahal di sana ada gerbangnya gitu ya. Ada pintu yang susah sekali dibuka berupa sertifikasi itu. Nah, ini yang dengan dengan undang-undang ASN itu guru itu tetap punya pensiun selain tunjangan, dan ada pensiun, Mas, ya? Sama Pasti. dengan ASN yang lain berarti kan? Sama dengan ASN lain ya. Jadi ada tunjangan sebagai guru yang esensinya sama dengan tunjangan profesi guru. Sebutannya berbeda ya, tunjangan jabatan fungsional sebagai guru. Tapi ini akan bisa kita tingkatkan dengan RUU yang tunjangan fungsional sebagai guru akan bisa kita tingkatkan seperti yang layak seperti ASN lain. Sekarang pertanyaan berikutnya kan, itu guru ASN beres gitu. Iya. Guru non ASN gimana? Guru non ASN itu akan diatur sama, tidak lagi lex spesialis, tetapi berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan dan aturan-turunannya. Karena memang pegawai swasta, semua pegawai swasta ya, ini ada persepsi bahwa kalau undang-undang ketenagakerjaan itu mengatur buruh. Enggak juga, mulai buruh sampai CEO, direktur itu juga dia undang-undang ketenagakerjaan. Iya. Profesi dokter, profesi lawyer, jurnalis, itu semua diatur di bawah undang-undang ketenagakerjaan kalau dia swasta. Nah, PP turunan dari undang-undang ketenagakerjaan itu mengatur bahwa setiap pekerja berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Pasal 2 ayat 3 PP. Artinya apa? Kalau seseorang itu menjalankan tugas dan fungsi sebagai guru di sekolah swasta, maka dia berhak memperoleh upah yang sama dengan guru ASN. Standarnya sama. Itu di pasal 2 ayat 3 PP pengupahan. Kalau kan dapat sekian juta gitu ya sebagai ASN menjalankan peran dan fungsi sebagai guru, di sekolah swasta juga berhak atas nilai yang sama karena pekerjaannya sama. Itu prinsipnya dulu. Karena itu pemberi kerja, yayasan, pemilik sekolah itu harus sebenarnya mereka punya kewajiban mengacu pada standar penghasilan yang ada di sekolah-sekolah negeri. Iya. Jadi guru itu harus digaji secara layak. Kan ada istilah UMR, UMP, minimum regional sama provinsi gitu, Mas ya. Dan nggak boleh di bawah itu, Mas ya. Menarik ini. Tidak boleh di bawah itu, Betul. Kita pengennya lebih gitu ya. Dan dengan prinsip bahwa pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama itu harus memperoleh upah yang sama juga. Nah itu harus sekolah swasta itu harus mengacu ke gaji ASN, guru ASN untuk membuat kontraknya. Nah kenapa undang-undang ketenagakerjaan dan PP turunannya seolah-olah tidak berlaku bagi guru? Sama, problemnya adalah karena guru dianggap sudah lex spesialis di undang-undang. Iya. Sehingga ada sebagian ya yayasan-yayasan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi penghasilan yang layak karena merasa bahwa itu akan dikasih tunjangan profesi dari negara. Saya nggak usah gaji gitu, yang gaji biar negara. Nah ini yang akan kita perbaiki. Kehadiran negara untuk sekolah swasta itu melalui bantuan operasional sekolah. BOS itu ya. BOS ya, ini bisa kita tingkatkan untuk bisa supaya sekolah bisa menggaji dengan lebih layak. Tetapi kalau masih juga menggaji dengan tidak layak, ya harus ada tindakan gitu ya, harus ada sanksi untuk sekolah seperti itu. Iya, ya juga karena yang banyak Mas ya profesi guru swasta nih ya,
ya karena mungkin dianggap profesi tersendiri ya, bukan buruh. Terus dengan katakanlah semacam ya pengakuan pekerjaan yang mulia, tapi akhirnya bayarannya kan ya mohon maaf ya dalam kutip kan sering murahan, malah di bawah standar Mas ya. Standar buruh-buruh yang ada di wilayah tersebut, malah dianggap ya buruh ini profesi buruh yang apalah yang ya mohon maaf ya murahan ya, karena dengan bayaran kayak gitu. Cuma sisi yang lain dipuji sebagai pekerjaan yang mulia, pahlawan tanpa jasa, tapi kesejahteraannya nggak diperhatikan. Ini kenyataan yang ada di lapangan. Ironisnya begitu. Ini harus kita pecahkan bersama-sama memang. Jadi dengan tidak selek spesialis, tidak ada alasan bagi yayasan penyelenggara pendidikan kita gitu ya untuk tidak mengikuti undang-undang ketenagakerjaan dan aturan turunannya, di mana di situ minimum dan prinsip bahwa harus setara dengan guru ASN tadi. Jadi dari perbincangan tadi malah RUU Sisdiknas ini malah memberikan jaminan ya Mas kesejahteraan kepada guru, bahwa kalau saya tadi mau ini koreksi Mas kalau ada kekeliruan ya, bahwa guru yang sudah mendapatkan tunjangan sesuai dengan undang-undang guru dan dosen saat ini mereka tetap dilindungi ya Mas ya. Kemudian juga bahwa guru-guru yang selama ini sudah menjabat, sudah bekerja dan tidak mendapatkan tunjangan karena masalah sertifikasi, ini akan diputihkan. Dan kalau jumlah tadi Mas Nino nyebut ada sekitar 1,6 juta guru ya yang akan diputihkan, dan untuk kesejahteraan selanjutnya guru ini akan mengikuti yang ASN, undang-undang ASN, dan yang non ASN akan mengikuti undang-undang ketenagakerjaan, gitu ya Mas ya? Betul. Ya kayak gitu Mas ya. Betul. Ya, jadi karena undang-undang ketenagakerjaan itu sudah mohon maaf memotong, turunan undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang ASN itu sudah sangat rinci memberi perlindungan pada pekerja. Jadi justru dengan mengikuti rezim undang-undang itu, guru di sekolah swasta lebih terlindungi karena lebih rinci perlindungan kerjanya. Tapi yang bagi saya yang wow nih Mas ya, itu yang 1,6 juta guru dapat pemutihan dari sertifikasi, menurut saya ini luar biasa. Ini karena rata-rata guru yang udah lama kan, ya kan guru kan yang sudah lama kan pertama pertanyaan Mas ya, karena saya kan ibu saya guru SD udah pensiun 3 tahun yang lalu ya, kan banyak juga dari generasi muda itu guru tuh pertanyaan tuh kapan diangkat, ya kan, saya guru. Yang kedua kapan dapat sertifikasi, kan dua masalah ini Mas, guru yang selama ini jadi ini. Betul. Jadi yang dapat antrian sertifikasi pun itu belum tentu lulus loh, Mas Guntur. Belum tentu lulus, betul. Belum. Iya, jadi ada juga yang mengulang berkali-kali belum lulus juga itu. Mas, saya kira ini juga terus dikencengin ke publik, Mas. Kalau 1,6 juta guru dapat pemutihan sertifikasi ini luar biasa. Nah, saya Mas pertanyaan Mas, kalau memang sertifikasi untuk guru yang sudah bekerja mengajar itu dicabut, apa sertifikasinya benar-benar dihapus, Mas? Untuk guru baru enggak, tentu saja. Jadi pemutihan itu untuk guru yang sudah ada dalam sistem. Untuk yang baru masuk, darah segarnya tentu kita pasang standar yang lebih tinggi lagi. Oh iya, sertifikasi untuk standarisasi mengajar itu mendidik Mas ya berarti ya. Betul, seperti SIM bukan ya. Untuk mendapat kesejahteraan. Betul. Kalau yang sudah ada dalam sistem, ya sudah, mereka sudah ada dalam sistem. Kan nggak mungkin juga apa yang harus kita lakukan itu ya. Yang perlu kita lakukan pertama peningkatan kesejahteraannya dulu, baru kemudian kita tingkatkan kompetensinya. Ya sebagai keluarga yang punya orang tua guru, saya juga ngerti bagaimana ribetnya sertifikasi, kemudian juga kayak meningkatkan kualitas. Ya banyak cerita lah yang bisa kita ini guru-guru benar-benar merasakan ya. Dan dengan adanya RUU ini justru malah berpihak kepada kepada guru itu sendiri gitu ya Mas ya. Betul, ini upaya kita memecahkan pertama problem kesejahteraan dan problem kualitas, tapi urutannya begitu, kesejahteraan dulu baru kualitas gitu. Baru kualitas, sejahtera dulu gitu kan, sudah bekerja bertahun-tahun, sudah mengabdi, sudah mengajar,
mbok ya disejahterakan dulu gitu ya, jangan malah dikasih peraturan yang bikin rumit. Betul. Ya, ya Mas Dino, ini obrolan kita pada hari ini ya terkait dengan RUU Sisdiknas. Mas Dino ada apa tema lain yang ingin disampaikan Mas terkait dengan RUU ini yang mungkin bisa didengar juga oleh publik kita, Mas? Yang belum sempat terbahas tadi mungkin perubahan di kurikulum pendidikan dasar menengah di mana kita mewajibkan Pancasila. Ya itu Mas. Ini koreksi zeitgeist ketika reformasi dulu anti Pancasila karena dianggap bagian dari Orde Baru gitu kan. Padahal Pancasila bukan Orde Baru sebenarnya. Pancasila ini kan kristalisasi nilai-nilai bangsa kita, fondasi filosofi. Jadi kita masukkan pendidikan Pancasila sebagai muatan dan bahkan mata pelajaran wajib di setiap sekolah nantinya. Dan itu sudah benar-benar akan dimulai di RUU Sisdiknas ini, Mas ya? Ya betul. Kita koreksi lah Sisdiknas yang dulu kan memang kita maklumi semangatnya, auranya, suasana auranya masih menganggap betul. Menganggap Pancasila itu bagian dari Orde Baru sehingga tidak selalu dicantumkan. Padahal dalam perjalanan kita ke belakang sebagai bangsa itu bagaimana Pancasila benar-benar dibutuhkan Mas sebagai pemersatu dan juga sebagai jawaban lah dari banyak hal ya. Nah Mas Menteri itu juga sering bicara soal ini Mas, tiga dosa ya. Soal intoleransi, soal perundungan, bullying, dan kekerasan seksual. Nah, kalau dalam RUU Sisdiknas ini ada nggak Mas yang juga, karena ini juga perhatian kita semua, saya juga sebagai orang tua dari siswi punya keresahan yang sama. Di RUU Sisdiknas ini ada nggak Mas yang terkait tiga dosa tadi itu? Tentu tidak menggunakan frase tiga dosa itu ya. Tetapi prinsip penyelenggaraan pendidikan itu masuk Mas Guntur. Sekarang sudah ada prinsip non diskriminatif, tapi kita tambah dengan prinsip inklusif. Bedanya begini, kalau non diskriminatif itu kita tidak membeda-bedakan, gitu kan, berdasarkan identitas, berdasarkan asal usul. Tapi kalau inklusif, itu kita secara aktif menghilangkan hambatan yang menyulitkan kelompok-kelompok rentan untuk bisa mengakses pendidikan. Jadi kalau diskriminasi itu ibaratnya secara pasif gitu. Oke, asalkan saya tidak mendiskriminasi itu sudah memenuhi kaidah non-diskriminatif. Tapi kalau inklusif itu kita harus berupaya menciptakan sistem yang menghilangkan hambatan-hambatan bagi kelompok yang terpinggirkan, kelompok yang rentan, baik karena disabilitas, identitas agama, karena wilayah tempat tinggal dia, dan seterusnya. Jadi prinsip inklusivitas itu adalah salah satu upaya kita untuk memperkuat dalam menjadikan sistem pendidikan kita, satuan pendidikan kita, ya lebih berbineka, gitu, lebih inklusif. Ada juga prinsip berorientasi pada pelajar. Nah, ini artinya memprioritaskan kebutuhan dan tumbuh kembang pelajar yang salah satu prasyaratnya tentu adalah lingkungan belajar yang aman. Aman dari perundungan, aman dari itu masuklah dalam prinsip-prinsip yang melandasi praktik pendidikan kita nantinya. Ya. Oke, Mas Dino, nggak terasa kita sudah ngobrol tentang RUU Sisdiknas ini. Dan ya, ada yang mau disampaikan lagi Mas? Belum Mas Dino mau ini menutup? Mungkin terakhir penutup dari saya, mengulang kembali pesan terkait dengan keterbukaan dan partisipasi tadi. Jadi kami mengajak Bapak Ibu, teman-teman, semuanya untuk mencermati rancangan undang-undang ini beserta naskah akademiknya, beserta tanya jawab dan semua informasi yang ada di website sisdiknas.kemdikbud.go.id.
Ini adalah bukti bentuk komitmen Kemdikbud untuk melakukan penyusunan undang-undang Sisdiknas ini setransparan mungkin. Jadi silahkan manfaatkan website ini untuk mencermati dan juga untuk memberi masukan. Gitu ya. Insya Allah kita berkomitmen untuk memprosesnya, membahasnya, moga-moga dengan DPR nanti. Jadi kami sangat berharap ini bisa dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama DPR. Ya. Ini mohon tidak disalahpahami bahwa kalau pemerintah sudah mengajukan ke DPR itu artinya sudah selesai. Enggak, itu belum. Itu justru baru awal dari pembahasan bersama DPR. Ya. Jadi kami terbuka untuk menerima masukan. Insya Allah ini akan menjadi kontribusi kita bersama untuk perbaikan pendidikan untuk anak-anak kita. Amin. Baik, terima kasih Mas Nino atas perbincangan pada hari ini terkait Sisdiknas. Dan kita dan saya sendiri mengajak pada publik di Indonesia melalui Cokro TV untuk terlibat aktif ya. Seperti disampaikan tadi oleh Mas Nino, silakan membuka di website di sisdiknas.kemendikbud.go.id. Di situ juga ada beberapa bahan naskah akademik RUU Sisdiknas dan juga bisa memberikan masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan seputar RUU Sisdiknas ini. Terima kasih Mas Nino, dan bagi pemirsa Cokro TV kita akan berjumpa pada acara Ruput Kopi yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Guntur. Selamat. Terima kasih.